Rumus VLOOKUP adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari nilai tertentu pada kolom atau sumber data lain dengan menggunakan kata kunci tertentu yang berbentuk vertikal. Fungsi VLOOKUP terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Nilai pencarian menggunakan titik koma, 2. Jangkauan atau range atau table array, tempat mencari dan sumber menampilkan hasil pencarian menggunakan titik koma, 3. Nomor kolom dalam range atau table array yang telah didefinisikan yang nilainya akan dipanggil menggunakan titik koma, 0 atau false untuk kecocokan eksak atau exact match dengan nilai pencarian menggunakan titik koma, 1 atau true untuk yang kira-kira cocok atau approximate match dengan nilai pencarian. VLOOKUP adalah rumus yang digunakan untuk melihat data yang diurutkan secara horizontal dengan mengambil nilai dari suatu tabel array di mana data range referensi terletak pada baris pertama. Fungsi VLOOKUP adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain yang akan dijadikan referensi dengan membaca data secara horizontal. VLOOKUP juga disebut horizontal lookup karena pembacaan tabel array secara horizontal. Bedanya dengan VLOOKUP adalah pembacaan datanya pada tabel array secara vertikal. Baik, yang terakhir saya akan memberikan contoh rumus VLOOKUP dan HLOOKUP pada tabel pengiriman barang yang sudah ada di depan saya. Di sini untuk sheet yang pertama itu ada data pengisian dan di sheet yang kedua ada data referensi. Di data pengisian itu terdapat tanggal pemesanan, nomor pemesanan, nama customer, domisili, dan nama pengiriman. Lalu untuk di data referensi di sini terdapat tabel nomor pemesanan, nama customer, jenis kelamin, dan domisili. Di bawahnya ada tabel yang berbentuk horizontal di mana di situ ada kota dan nama pengiriman. Baik, lanjut saja kita ke data pengisian untuk mengisi data nama customer. Untuk mengisi nama customer, di sini kita menggunakan kode nomor pemesanan dan kita menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung B2 titik koma. Untuk titik koma ataupun koma itu sama saja, disesuaikan, kita harus sesuaikan dengan laptop atau komputer kita masing-masing. Dimana kalau misal laptop atau komputer kita masing-masing menggunakan koma, kita mengikutinya dengan koma. Kalau kita di laptop kita atau di komputer kita menggunakan titik koma, kita menggunakan titik koma. Lanjut. Di sini setelah titik koma, kita pindah ke sheet yang kedua yaitu data referensi dan ditarik dari nomor pemesanan sampai ke domisili paling bawah yaitu Bandung. Setelah ditarik, kita kunci menggunakan F4. Jika tidak bisa otomatis, kalian bisa gunakan Shift ditekan berbarengan dengan angka 4. Lalu itu akan berbentuk dolar, itu untuk mengunci agar saat kita menarik nama itu sampai ke bawah itu tidak terjadi error. Jadi setelah itu kita kunci. Sehabis itu kita titik koma kembali, titik koma, dan kita lihat tabel nama customer di data referensi itu di keberapa gitu. Di sini nama customer terdapat pada tabel kedua, jadi kita input angka 2. Lanjut titik koma, kita pasti ditanya atau diberi pilihan true atau false karena kita ingin data yang keluar itu sesuai dengan data referensi atau data yang sudah diinput sebelumnya, maka kita menggunakan false. Bisa diketik false atau diklik langsung, atau juga bisa dengan simpelnya kalian bisa menggunakan angka 0. Jadi di sini kita input 0, lalu tutup kurung,
Setelah itu di enter. Setelah di enter akan keluar hasilnya, hasil nama customernya yaitu Fiona. Ya, dari Fiona ini kita tarik, kita ambil di sudut tabel paling bawah itu sebelah kanan. Kita sampai tanda plus gitu, plus kecil, kita tarik dari atas itu sampai bawah. Nanti dia akan muncul nama sesuai dengan nomor pemesanan yang ada di data referensi. Lanjut, untuk ke data untuk ke domisili kita akan menggunakan rumus VLOOKUP lagi dan menggunakan kode nomor pemesanan. Di sini kayak tadi sama dengan VLOOKUP buka kurung nomor pemesanan titik koma, kita pindah ke data referensi. Habis itu kita tarik dari nomor pemesanan sampai ke domisili paling bawah. Setelah itu kita kunci, kita titik koma, dan kita lihat di sini tabel domisili itu berada di tabel keberapa. Di sini untuk domisili berada pada tabel keempat. Yaitu makanya kita input angka 4. Setelah itu titik koma kembali dan kita klik 0. Tutup kurung lalu di enter. Lakukan hal yang sama seperti yang nama customer tadi, yaitu ditarik dari atas ke bawah. Maka hasilnya akan sesuai dengan data referensi. Lanjut, kita mengisi tabel lama pengiriman. Di sini untuk tabel lama pengiriman, karena di data referensi itu kota dan lama pengiriman itu berbentuk tabelnya itu horizontal, jadi kita menggunakan rumus lookup atau horizontal lookup. Baik, di sini sama dengan lookup buka kurung, kita menggunakan kode domisili karena kan di sini kita mencari lama pengiriman ya. Itu habis itu kita klik kode domisili, lalu titik koma, kita pindah ke data referensi, kita tarik tabel kota sama lama pengiriman itu semuanya sampai ujung atau sampai terakhir Surabaya 3 hari. Sehabis itu kita kunci. Kita menggunakan titik koma kembali, titik koma, dan sini untuk tabel lama pengiriman itu berada pada tabel yang kedua, ya kan? Sehabis itu kita input angka 2, titik koma 0, tutup kurung, dan keluar hasil untuk lama pengirimannya. Lanjut kita tarik lagi seperti pada tabel sebelumnya. Kita tarik dari atas sampai ke bawah. Lalu di sini akan keluar hasilnya sesuai dengan nama kota dan nama pengirimannya. Setelah itu sudah selesai. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.